ditabiskan menjadi pendeta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilahkan untuk mengenakan pakaian liturgi dari kami tetap untuk pagi ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dalam pesan misa ini sebagai ungkapan dari jemaat kepada pendeta Ignatius. Ya, sebuah kalung salib yang indah dikenakan pada pendeta Ayu Siregar, bukan saja menambah cantik tapi menambah berwibawa, berkarisma sebagai pendeta. Supaya semua bisa ada yang nyata juga. Monggo dipersilakan untuk menempatkan diri di depan. Ya. Siap masker dulu ya. Siap dulu, pakai masker dulu. Gimana? Satu, dua, Tiga. Satu, dua. satu, dua, tiga. Masker ya. Ya. Jangan sombong. Oh, benar ya, Pak? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Bebas lagi. Ya, bebas Bebas. lagi. Bebas.
dalam melaksanakan tugas penggembalaan, hendaklah saudara senantiasa mengingat firman Tuhan yang demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sebagai pendeta, Ibu Pendeta Veronica Ayu M. Siregar akan melakukan pelayanan baik pengajaran, sakramen dan sebagainya. Maka dipersilahkan ada penyerahan simbolis, simbol-simbol. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Penyerahan akta nagisan. Saudara Ayu Siregar, panjenengan juga sah sebagai pendeta. Ini adalah selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah Saudara Pendeta Veronica Ayu Marhara Nauli Siregar, sarjana sains teologi, untuk menggembalakan saudara dan melaksanakan tata pelayanan gereja. Oleh karena itu, kasihlah dia, dukunglah dengan doa, daya, dan dana, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun.
dalam doa pelayanan firman. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengimani langkah kami imani adalah tuntunan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Izinkanlah di tengah-tengah iman dan ucapan syukur kami ini, kami mohon hikmat dari Tuhan untuk mengerti, melakukan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut supaya mereka bertobat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam hari baik bagi kita sekalian. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari yang berbahagia ini, terutama bagi GKJ Kaliwungu, kita akan bersama-sama sejenak merenung, di mana perenungan ini tadi kita ambil dari Injil Lukas 5 ayat 27 sampai 32 dengan tema gereja yang merengkuh kerapuhan. Berbicara tentang kerapuhan, saya kemudian teringat kepada Guru Drona, guru dari para Pandawa dan juga Kurawa. Dalam salah satu penayangan di televisi, Guru Drona pernah mengajarkan kepada para muridnya baik, yang terbaik. Akan tetapi berbeda dengan sudut pandang Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak hanya untuk memilih dia yang paling baik, yang baik, akan tetapi juga bagi mereka yang rapuh,
Dan yang karena kerapuhannya itu, ia memerlukan pertobatan dan rengkuhan kasih dari Tuhan Yesus. Dengan sudut pandang yang demikianlah, kira-kira pada pagi hari ini hendaknya kita melihat bagian Injil Lukas yang kita baca tadi, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus setelah menyembuhkan seorang yang lumpuh, ia melihat adanya Lewi sang pemungut cukai. Istilah pemungut cukai bukanlah istilah yang asing bagi kita. Kita tahu mereka harus melakukan pemungutan bea dan cukai yang ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Akan tetapi dalam prakteknya, mereka sering memungut lebih dari yang ditentukan. Tidak jarang pula mereka harus memaksa, memeras orang-orang sedarah sebangsanya sendiri. Sehingga tindakan mereka yang ingin mencari keuntungan diri sendiri inilah yang membuat mereka digolongkan sebagai orang-orang berdosa pada masa itu. Keindahan terjadi, ibu bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang. Ia segera meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Tuhan Yesus. Bisa jadi ini adalah hartanya, jabatannya, ketenaran, dan mungkin nama besarnya. Bukankah itu semua yang dicari manusia, tetapi ditinggalkan untuk mengikut Yesus. Namun yang lebih penting daripada itu adalah Lewi meninggalkan cara hidupnya yang lama untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus bagi dirinya. Ketika Tuhan Yesus membuka tangannya dan merengkuh kerapuhan Lewi dalam keberdosaannya, terjadi pertobatan di sini. Sungguh indah. Akan tetapi tentu saja pertobatan ini tidak terjadi secara instan. Ada satu proses yang panjang yang kemana kemungkinan besar telah sejak lama Lewi mengenal siapa Yesus, sehingga dia sebenarnya memiliki kerinduan untuk mengikut Tuhan Yesus. Akan tetapi karena masyarakat di sekitarnya terlanjur mengkonstruksikan dia sebagai seorang pendosa, maka kesempatan untuk bertobat itu tidak lagi ada. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang dan merengkuhnya, memberinya kesempatan untuk hidup baru, pertobatan pun terjadi di sini. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Rengkuhan Tuhan Yesus menghasilkan perubahan hidup yang luar biasa dalam hidup Lewi. Lewi tidak hanya berhenti sampai mengatakan bahwa aku telah bertobat, aku telah mengakui dosa-dosaku di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian Lewi berani mengajak Yesus seperjamuan dengan orang-orang berdosa lainnya. Tentu saja Lewi paham bahwa secara sosio-historis Tuhan Yesus akan tercemar jika makan sehidangan dengan mereka. Lewi paham, bukan berarti Lewi egois, tetapi apa yang dilakukan oleh Lewi ini merupakan buah hasil dari pertobatannya, dari pengakuan dosanya yang kemudian bisa dirasakan oleh orang-orang berdosa lainnya. Ketika Tuhan Yesus merengkuhnya dalam kerapuhan dirinya, terjadi kesempatan hidup baru yang dia miliki. Tetapi Lewi tidak hanya ingin menikmati kesempatan itu sendiri, dia juga ingin membagikannya kepada yang lain. Sehingga dengan kata lain, rengkuhan atas kerapuhan diri Lewi yang dilakukan oleh Yesus menghasilkan pertobatan. Tetapi pertobatan yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Sayangnya seperti sudah menjadi hukum alam, ketika Tuhan Yesus hendak menyatakan kasih-Nya, selalu saja ada pihak-pihak yang tidak suka. Dan di dalam nats bagian ini diceritakan pula adanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengecam Tuhan Yesus.
Tetapi kasih Allah yang merengkuh kerapuhan Lewi tetap setia. Dan ia tetap merengkuh Lewi. Karena standarisasi perbuatan baik, kebaikan menurut Allah berbeda dengan manusia. Jika selama ini manusia hanya bisa menilai baik dan tidak baik, hanya berdasarkan apa yang menguntungkan diri mereka sendiri, tidak demikian dengan Allah kita. Allah melihat jauh ke kedalaman hati Lewi, apakah terjadi kesungguhan kerinduan pertobatan itu atau tidak. Sehingga ketika Allah mengetahuinya, ia merengkuhnya dan pertobatan pun terjadi. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, keberadaan diri kita sebagai manusia yang bisa kapan saja berbuat dosa menjadi salah satu indikasi kerapuhan kita. Akan tetapi kesadaran diri ini tidak lantas serta-merta diimbangi dengan sikap penerimaan dan keterbukaan terhadap kerapuhan itu sendiri. Manusia terus saja menuntut dirinya untuk bertampak sempurna, tampak baik di hadapan yang lain. Jangan sampai saya jatuh, jangan sampai saya dihina, jangan sampai dunia mempermalukan saya. Sehingga berbagai upaya pun dilakukan agar dia tetap menjadi yang terbaik. Karena memang lingkungannya menuntutnya demikian. Jika kita mau jujur dan membuka mata serta telinga kita, hal ini tidak jarang juga masih terjadi dalam kehidupan bergereja. Masih banyak gereja-gereja yang membuka lebar-lebar pintu mereka bagi orang-orang yang mampu membayar, bagi orang-orang yang memberikan persembahan yang banyak, berjabatan tinggi, berpendidikan tinggi, mungkin membawa nama baik bagi gereja mereka. Akan tetapi pelayanan kasih dan pemeliharaan iman ditutup rapat-rapat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, tetapi terbungkus kerapuhan mereka, entah karena kemiskinan, entah karena keterpencilan mereka, entah karena kekecilan sakit penyakit mereka, sehingga abai terhadap yang rapuh. William Blaser, seorang teolog Amerika Serikat, dalam salah satu bukunya pernah menuliskan, cinta Allah mewujud dalam karya yang mau menerima dan mengalami kerapuhan manusia. Jika Yesus dalam diri Allah dalam diri Yesus mampu dan mau menerima serta mengalami kerapuhan ciptaannya, entah mengapa para pengikutnya masih menuntut kesempurnaan dari sesamanya. Sehingga seharusnya ini menjadi cambuk bagi kita bersama. Joas Adi Prasetya dalam orasinya pengukuhan di STFT 6 April lalu memberikan tema orasi Gereja Pasca Pandemi Merengkuh Kerapuhan. Dan bukan suatu kebetulan jika 6 Januari yang lalu saya pun memberikan kepada panitia tema yang serupa namun tak sama, Gereja yang Merengkuh Kerapuhan. Ini bukan hal yang baru atau hal yang sedang tren di akhir-akhir ini. Tetapi ini sudah sejak lama menjadi tugas dan panggilan kita sebagai gereja dan orang percaya. Bahwa memang harusnya demikianlah gereja hadir di tengah-tengah dunia ini. Sehingga jika pada hari ini GKJ Kaliwungu tepat berusia 5 tahun, ini juga menjadi pengingat bersama bagi kami. Bahwa bukan masalah seberapa banyak usia yang Tuhan telah berikan kepada kami, tapi berapa banyak buah yang telah kami hasilkan sejak Tuhan merengkuh kami dari kondisi kami yang kecil, dipandang sebelah mata, dianggap tidak berdaya, sehingga keberadaan kami bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Buah dari rengkuhan Tuhan itu harus dirasakan dengan kami membuka lebar-lebar, menyediakan tempat bagi mereka yang benar-benar rapuh, sehingga pertobatan itu bisa terjadi. Cibiran, tantangan, itu pasti ada, dan pasti akan kami alami. Akan tetapi ini tidak menyurutkan langkah kami
Karena ketika Tuhan merengkuh kami percaya Ia tetap setia dengan rengkuhannya. Ialah yang memampukan kami untuk tetap membuka lebar-lebar tangan kami menjadi gereja yang bukan hanya sekedar gedung, tetapi hidup untuk merengkuh kerabat mereka yang benar-benar membutuhkan pertobatan sehingga menghasilkan buah. Karena tangan yang dikepal dan dimasukkan ke dalam air laut tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi tangan yang terbuka mampu menaikkan air laut itu sampai ke atas kepala. Tuhan Yesus memberkati kegelisahan kita. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa persembahan, doa akhir kebaktian, di mana nanti doa ini akan bersama-sama kita akhiri dengan memujikan pujian dan doa Bapa kami. Doa akan saya hantarkan. Syukur kepadamu ya Bapa, Allah yang memerintah atas gereja kami, yang merengkuh kami dalam kerapuhan diri, sehingga kami bisa tegak berdiri. Tetapi bukan hanya kami yang tegak berdiri. Biarlah kami seperti Lewi yang juga mampu dan mau menegakkan yang lain, terutama mereka yang rapuh. Sehingga pertobatan itu benar-benar terjadi. Kesempatan memanggil seorang pendeta itu mengukuhkan iman percaya kami bahwa Allah senantiasa setia dengan rengkuhan. Tuhan menerima keutuhan diri kami, tidak hanya mencari apa yang baik dari kami, tetapi memampukan kami untuk memberdayakan diri melalui gerejamu, jemaatmu, GKJ kali. Terima kasih atas berkat Bapa. Tuntunlah langkah kami. Kami juga bersyukur buat persembahan yang boleh kami hantarkan ke hadapan Tuhan di awal tadi. Kami mempersembahkannya kepada Bapa melalui gerejamu, sehingga boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami hendak undur dari tempat ini Tuhan, melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami mohon tuntunan Roh. Kami mohon kasih-Mu menggelitik kami, memberikan hati yang terbeban terhadap gereja-gereja. Dan biarlah kasih-Mu memberkati perjalanan kami, mengiring kami dengan penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa. Amin.
segala tempat dan segala zaman. Mari kita mengucapkan pengakuan percaya seturut dengan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am. Bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, undurlah dari tempat ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebagai nyelok atur, bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang dari rumah sudah mempersiapkan ucapan syukur melalui persembahan dan tadi belum sempat memasukkan, pintu. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita baru saja mendengarkan khotbah sulung dari Ibu Pendeta Ayu, di mana
dinantikan oleh seluruh jemaat GKJ Kaliwungu karena menunggu sampai 5 tahun baru mendapatkan ini. Karena seperti kita tahu bersama, 30 April 5 tahun yang lalu, Gereja Kristen Jawa Kaliwungu telah menyatakan diri sebagai gereja dewasa. Kemudian sejak saat itu pula, segenap majelis dan jemaat terus berkumpul untuk meminta supaya Tuhan mengirimkan seorang gembala. Dan pada saat ini, pergumulan doa itu berbuah manis karena Tuhan telah mengirimkan seorang ibu ayu di GKJ Kaliwungu. Dan pada saat ini juga Tuhan mengizinkan GKJ Kaliwungu untuk menambahkan seorang ibu ayu yang akan siap menjadi pendeta di GKJ Kaliwungu. Dan seperti Bapak Ibu ketahui semuanya, kita selanjutnya akan memasuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu himne dan mars GKJ. Kami mohon untuk berdiri bersama.
Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja dan sebagai Kepala Gereja, atas rahmat dan juga anugerahnya, sehingga pada kesempatan saat ini kita bisa berkumpul bersama untuk menghadiri dan menyaksikan peristiwa bersejarah, yakni penapisan pendeta Gereja Kristen Jawa Kaliwungu atas diri Saudara atas diri Pendeta Veronica Ayu M. Siregar. Atas kasih Tuhan saat ini dan pada kesempatan saat ini juga, ini merupakan kado yang terbesar bagi jemaat GKJ Kaliwungu, di mana seperti yang tadi disampaikan di dalam khotbah Pendeta Ayu Siregar, bahwa hari ini genap 5 tahun GKJ Kaliwungu menjadi gereja yang dewasa atau menjadi gereja yang mandiri. Tentunya dalam situasi dan kondisi pandemi, situasi kondisi yang masih menjadi tanda tanya besar. Misi pelayanan gereja membutuhkan cara berpikir yang inovatif, cara berpikir yang kreatif, agar tetap mampu terus melayani jemaat secara baik dan maksimal. Hal yang mendasar dalam pelayanan yaitu bagaimana seseorang dipanggil untuk melayani dengan berorientasi sesuai dengan misi panggilan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, izinkan kami mewakili Majelis GKJ Kaliwungu dan seluruh jemaat GKJ Kaliwungu menyampaikan selamat kepada Ibu Pendeta Veronica Ayu Siregar yang telah ditapiskan, dan tentunya merupakan langkah awal suatu perjalanan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami menyadari dengan sepenuh hati bahwa terwujudnya momentum ini atas campur tangan dan penyertaan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan kami menyampaikan syukur dan terima kasih kepada para pendeta-pendeta yang telah memberkati Ibu Pendeta Veronica Ayu Siregar. Dengan segala kemuliaan hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan saat ini juga kami mengucapkan kepada Bapak Sin GKJ yang ke-28, yang kedua kepada Bapak kelas ke-40, Majelis GKJ Seklasis Semarang Barat, dan tidak lupa juga kepada Majelis AKBP yang saat ini hadir juga. Terima kasih Bapak Sabar Siutang. Kepada Majelis Jemaat GKJ Semarang Barat yang telah memberikan putri terbaiknya untuk menjadi pendeta jemaat di tengah-tengah jemaat di GKJ Kaliwungu, dan para sesepuh Pendeta Emeritus Christian Sudio, Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo, dan Bapak Pendeta Emeritus Edianto. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GKJ Kaliwungu dan segenap panitia yang telah bahu-membahu agar acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, para sponsor, dan pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu semuanya. Demikian sambutan kami atas perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya
hormati Bapak Pendeta Widiarso Eko Hadi Nugroho. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sudah ada pesan tadi ya, jadi sesuai gitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kalau hari ini kita bisa hadir bersama di ruangan ini untuk menyaksikan dan mendukung pentabisan saudara kita Pendeta Veronica Ayu Marhanauri Siregar. Untuk itu kami dari Badan Pelaksana Sinode 28 GKJ menyampaikan selamat untuk kepada Majelis GKJ Kaliwungu dan segenap warga gereja selamat juga untuk Klasis Semarang Barat dengan bertambahnya satu tenaga pendeta di GKJ Kaliwungu, tentu menjadikan GKJ Klasis Semarang Barat ya, semakin kuat. Apakah kemudian situ berpihak? Ya, siap. Makin lengkap ya pendetanya sudah. Ya. Kemudian juga tentu selamat kepada Bu Ayu, juga keluarga Pak Ayu. Oh iya, pada suami. Ya, selamat pada anak-anak dan keluarga besar yang telah mendukung proses lama ini sehingga Ibu Veronica Ayu bisa ditabiskan menjadi pendeta di sini. Selamat memasuki jajaran pendeta-pendeta perempuan di GKJ. Bersyukur hari ini hadir sesepuhnya pendeta perempuan. Gating. Ini pendeta yang pertama ditabiskan menjadi pendeta jemaat. Oh, memang mudah kok. Usia tabisannya lebih sepuh Bu Ratih daripada saya. Selisih beberapa hari begitu, sama bulannya April ya. Malah Mbak. Sepuh tenang. Orang Semarang tak sepuh. Sepuh. Ya mudah-mudahan nanti bersama dengan jajaran pendeta perempuan di GKJ akan semakin mampu mewarnai kehidupan gereja sesinode di GKJ, ya makin nampak tadi karena Bu Ayu saya lihat memang sangat terinspirasi Lukas ya, empatinya besar sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bagi gereja-gereja di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bu. Bapak Ibu saudara yang kekasih, di dalam tradisi GKJ pendeta adalah panggilan, jadi dipanggil oleh gereja sehingga pendeta dan gereja memang tidak bisa dipisahkan. Pendeta adalah bagian dari gereja, tidak ada pendeta tanpa gereja gitu ya, karena dia dipanggil. Nah, untuk itu kiranya ini dapat dijaga relasi yang baik, khususnya di GKJ Kaliwungu di dalam rangka kita bersama-sama melakukan tugas mulia di tengah-tengah dunia, agar dengan relasi yang baik maka kekuatan
GKJ Kaliwungu khususnya dan gereja-gereja sesinode akan juga semakin kuat di dalam rangka melakukan tugas panggilan di tengah-tengah dunia ini. Nah, demikian hal-hal yang penting yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan kiranya melalui atau dengan kebaktian penabisan pendeta atas diri Saudara Veronica Ayu, sungguh-sungguh menjadi kegembiraan bagi kita dan menjadi berkat bukan hanya bagi GKJ Kaliwungu, tetapi juga bagi kita semua, bahkan juga bagi gereja atau BP yang hari ini juga ikut hadir, karena saya dengar memang kebaktiannya di satu tempat. Nah, kebetulan juga ini Batak, jadi yang mungkin sudah pas itu ya Pak ya. Kiranya juga nanti menjadi berkat bagi gereja-gereja dan tentu menjadi berkat bagi masyarakat di Kaliwungu secara khusus dan Kabupaten Kendal secara umum. Demikian sambutan kami, kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Kasih Tuhan, selamat untuk GKJ Kaliwungu yang hari ini berusia 5 tahun dan tetap setia merengkuh dalam kerapuhan siapapun. Selamat untuk GKJ Kaliwungu yang di usia 5 tahun bisa mentabiskan Mbak Ayu yang ayu. Selamat untuk Mbak Ayu yang akhirnya panjenengan menjadi putri Semarang Barat yang pertama menjadi pendeta perempuan pendeta. Dari Mbak Laris yang bener pendeta perempuan ya Mbak ya. Ya, selamat. Akhirnya Semarang Barat mengirim tidak di Semarang Barat tetapi di Kaliwungu. Juga selamat untuk Klasis Semarang Barat yang akhirnya juga punya pendeta perempuan. Dengan segala perjuangan ini usaha dan keberhasilan Pak Nathan yang waktu itu ketua Babak, saya kan tinggal nompo penai gitu. Berarti ya? Iya. Bersama dengan seluruh jemaat kiranya juga berkenan merengkuh dalam segala kerapuhan apa yang tadi sesuai dengan tata gereja dan pokok-pokok ajaran GKJ yang dalam kerapuhan direngkuh oleh Tuhan Yesus. Kiranya ini juga menjiwai kita sebagai Mbak Ayu dan GKJ Kaliwungu, tetapi juga
bagi semua yang hadir. Tuhan memberkati panjenengan sempat untuk berproses menjadi pendeta jadi. Mari Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri sukacita kita dalam doa penutup. Engkau menganugerahkan berkat yang istimewa, yang luar biasa untuk kami semua. Terlebih bagi GKJ Kaliwungu, kiranya Engkau berkati senantiasa untuk bertumbuh bersama, supaya boleh berjalan bersama, seiring sejalan, seia sekata dengan Pak Ayu Siregar yang hari ini Engkau akan jadi pendeta di tengah jemaat Kaliwungu. Kami semua menyertai pendeta Ayu, menyertai GKJ Kaliwungu, menyertai seluruhnya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, merengkuh, yang terapuh. Sehingga dengan demikian ya Bapak, kami semuanya sungguh merasakan jamahan kuasa Tuhan melalui setiap pelayanan, melalui setiap doa, melalui setiap kasih yang terus terpancar, dan hari ini diwujudkan di dalam diri pendeta Ayu Siregar dan jemaat GKJ Kaliwungu. Terima kasih Bapak begitu. Kiranya mampukan jemaat ini untuk terus menjadi lilin yang bersinar sekaligus mau berkorban untuk kanan kirinya, untuk semuanya. Kiranya Tuhan juga mampukan segala kelemahan yang ada. Kiranya Tuhan ampunkan kekurangan. Terima kasih Bapak. Setelah ini kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai supaya kami semua boleh sampai di tempat kami masing-masing dengan sukacita. Dan biarlah juga GKJ Kaliwungu beserta dengan seluruh jemaat dan pendeta yang baru, pendeta Ayu Siregar, terus mendapatkan jamahan kuasa Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dengan berakhirnya sambutan dan doa penutup dari Bapak Pendeta Sugeng Mulyanto, berarti usai sudah acara penampisan pendeta GKJ Kaliwungu. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu semuanya, sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ini semua hanya karena kasih dan berkat Tuhan saja. Kemudian apabila di dalam kami menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya ada hal-hal yang kurang berkenan hati, atas nama GKJ Kaliwungu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Begitu juga saya yang ketiban sampun dari akan adicara menika badhe ngaturaken tahu kupat campur bakmi menawi wonten kaladuing pangucap lan patah nyuwun lumuturing samudra pangaksami. Ing wasana ngaturaken kondur mugi Gusti tansah berkahi lan panjenengan sedaya kinalisna saking ruh beda lan samikala ngantos dumugi dalem sawang-sawangan rahayu.